Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama perkenalkan nama saya yang Sinta dengan NIM B1212205. Program studi untuk pemerintahan angkatan 2022 Universitas Jati. Jadi kita akan mata kuliah mengenai mata kuliah tata kelola keuangan pemerintah, yaitu mengenai pengaruh pajak terhadap perekonomian. Jadi di sini kita akan membahas pengaruh pajak terhadap perekonomian. Sistem perpajakan yang terbaik dilihat dari sudut pandang ekonomi adalah sistem perpajakan yang memiliki pengaruh-pengaruh ekonomi yang paling baik atau setidaknya memberikan pengaruh negatif yang paling tinggi. Pengaruh pajak terhadap perekonomian ini dapat dibedakan menjadi pengaruh pajak terhadap produksi dan distribusi dari produksi. Ini kita akan melihat pengaruh pajak terhadap produksi. Pengaruh pajak terhadap produksi total terhadap produksi dapat dibagi dalam pengaruhnya terhadap produksi bagi keseluruhan dan kombinasi. Pengaruh pajak terhadap produksi bagi keseluruhan berlangsung melalui pengaruhnya terhadap gabungan dan investasi. Kemudian lebih jauh lagi kita melihat pengaruh pajak terhadap kerja, gabungan dan investasi melalui kemampuan dan keinginan. Yaitu yang pertama, kemampuan dan keinginan untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Kemampuan atau ability setiap orang untuk bekerja akan berkurang apabila ia dikenai pajak. Sebab pajak yang dikenakan kepada golongan yang punya tingkat penghasilan yang rendah dan kelas masyarakat hanya akan menurunkan tingkat efisiensi. Kemampuan untuk mengadakan tabungan jelas akan berkurang dan adanya pajak yang dikenakan pada wajib. Orang yang terkena pajak, pendapatan kemampuannya untuk menabung akan berkurang sebesar marginal propensity to save atau MPS dikalikan dengan besaran pajak yang dikenakan. Kemampuan untuk mengadakan investasi tergantung pada sumber-sumber dana yang akan digunakan untuk mengadakan investasi. Kemampuan untuk mengadakan investasi akan berkurang dengan adanya pajak yang mengurangi kemampuan mengadakan investasi. Yang kedua, pengaruh pajak terhadap kemampuan untuk bekerja, menabung dan berinvestasi. Jadi sekarang kita beralih dari pertimbangan efisiensi ke pertimbangan intens. Atau dengan kata lain, beralih dari pertimbangan mengenai pengaruh perpajakan terhadap kemampuan atau ability untuk bekerja, menabung dan berinvestasi ke pertimbangan mengenai pengaruh perpajakan terhadap keinginan atau desire untuk bekerja, menabung dan menginvestasi. Pada umumnya, dianggap bahwa pajak mempunyai pengaruh sifat disinsentif, mengurangi keinginan untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi sebagai pajak. Tetapi kalau diteliti lebih mendalam, masalah pengaruh pajak terhadap keinginan untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi tidak begitu sederhana dibayangkan oleh orang-orang pada umumnya. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Yang pertama adalah pajak khusus. Pengaruh pajak tertentu dan perubahannya akan memberikan insentif yang besar atau tidak bergantung sebagai sebagian pada sifat pajak dan sebagian lainnya bergantung pada reaksi pajak wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Yang kedua, pajak netral. Ada beberapa macam pajak yang sifatnya netral, artinya dengan adanya pajak tersebut tidak memberikan pengaruh apapun terhadap keinginan untuk bekerja maupun menabung. Pendapatan wajib pajak adalah pendapatan bersih setelah adanya pajak imposable income, misalnya sebagai akibat dari adanya tingkat pajak yang dinaikkan.
suatu usaha atau pengorbanan tertentu, suatu jumlah tabungan atau pekerjaan tertentu menghasilkan pendapatan yang lebih sedikit daripada yang kedua, contoh ialah dalam masa inflasi, di mana harga-harga pada umumnya meningkat terutama bagi barang-barang yang sama, seperti tanah dan bangunan, sehingga pajak terhadap tanah seperti PBB tidak akan memengaruhi keinginan untuk bekerja menabung maupun mengadakan investasi. Dan yang keempat, kemauan kerja meningkat. Pajak menyebabkan monopolis untuk bekerja lebih giat dan menabung lebih banyak. Contohnya, di mana pemerintah menemukan besarnya harga maksimum dari barang yang dihasilkan oleh seorang monopolis. Sebenarnya kalau tidak ada penentuan harga oleh pemerintah, ia akan menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dan mendapatkan keuntungan yang maksimum. Dengan adanya penentuan harga dari pemerintah itu, seolah-olah seorang monopolis dikenai pajak keuntungan barang yang bersifat. Dan yang terakhir yang kelima, pajak yang bersifat disinsentif. Pajak yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu hanya akan sedikit bersifat disinsentif. Apabila hanya sebagian kecil saja dari tambahan penghasilan itu yang dikonsumsikan terhadap barang, contohnya terhadap barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari, walaupun terhadap konsumsi beras misalnya dikenakan pajak yang cukup tinggi, maka maka hal ini tidak akan menyebabkan orang yang mengkonsumsi beras menjadi sangat kurang berminat. Dan yang kedua, kita akan membahas pengaruh pajak terhadap komposisi produksi. Sejauh kita telah membicarakan bagaimana pajak memengaruhi produksi sebagai keseluruhan melalui pengaruhnya terhadap kemampuan dan keinginan untuk menabung dan mengadakan investasi. Sekarang, perlu kiranya kita membicarakan bagaimana pengaruh pajak terhadap komposisi dan pola produksi dalam perekonomian. Pajak dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi, yaitu penggunaan yang seharusnya dapat menghasilkan produksi yang maksimum menuju ke arah penggunaan yang menghasilkan produksi yang lebih sedikit. Oleh karenanya, pajak yang dikenakan jangan sampai mengakibatkan adanya penyimpangan penggunaan faktor-faktor produksi, atau kalau memang tidak dapat dihindarkan, pajak yang digunakan dalam perekonomian jangan sampai menimbulkan terlalu banyak penyimpangan-penyimpangan. Hmm, pertanyaan yang timbul ialah macam pajak yang bagaimana yang dapat menimbulkan banyak penyimpangan dan mana yang hanya memungkinkan adanya penyimpangan yang bingung dan penggunaan faktor-faktor produksi. Pajak yang dapat menyebabkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor-faktor produksi pertama ialah pajak yang dikenakan terhadap keuntungan-keuntungan yang yang tidak diharapkan, peningkatan nilai tanah, dan juga pajak yang dikenakan kepada monopoli yang ternyata tidak mengakibatkan berubahnya jumlah dan harga barang yang dihasilkan oleh seorang monopolis tersebut. Selanjutnya kita akan membahas pengaruh pajak terhadap itu. Baik atau tidaknya, suatu kebijakan harusnya dipertimbangkan dari beberapa segi. Misalnya, tidak hanya dari segi efisiensi, tapi juga dari segi distribusi. Hendaknya kita ketahui pula bahwa tujuan pembangunan suatu negara pada umumnya adalah berupa peningkatan pendapatan nasional per kapita, penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan yang lebih merata, dan keseimbangan dalam neraca pembayaran internasional. Keempat tujuan itu Keempat tujuan umum pembangunan ini tidak selalu sejalan dan selaras dalam pencapaiannya, melainkan seringkali untuk mencapai tujuan yang satu, terpaksa harus mengurangi keberhasilan dari tujuan yang lain. Sebagai contoh, untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi,
yang tinggi seringkali terjadi adanya distribusi pendapatan yang kurang tidak merata sehingga aspek distribusi atau pemerataan dikorbankan. Alasan yang diberikan oleh teori ini adalah bahwa dengan distribusi pendapatannya tidak merata, berarti ada golongan yang kaya dan golongan yang miskin dalam suatu perekonomian. Dengan kata lain, kelompok miskin tidak mempunyai kemampuan secara keseluruhan dan yang kedua kita akan membahas pengaruh struktur pajak terhadap keinginan untuk bekerja. Pajak progresif adalah pajak yang dikenakan dengan presentasi yang semakin tinggi dengan semakin tingginya kapasitas terjadi rata-rata tingkat pada corporate tax rate akan meningkat untuk setiap dasar pajak. Teks jika pajak program dikenakan pada pendapatan hasil kerja, maka tenaga kerja tersebut akan berkurang keinginan untuk bekerja. Beberapa akibat yang timbul dari adanya pajak penghasilan dapat dilihat dari yang pertama, pemilihan lapangan kerja. Dalam hal ini, pajak penghasilan dapat memengaruhi alokasi sumber daya dengan mengubah penawaran tenaga kerja relatif terhadap perbedaan pendapatan. Pajak penghasilan tidak saja mempengaruhi kualitas total dari penawaran tenaga kerja, namun ia juga punya pengaruh terhadap alokasi faktor produksi. Yang kedua, tabungan. Tingkat hasil yang diharapkan, rate of return, dari tabungan misalnya bunga tabungan, dividen capital gain merupakan bagian dari pendapatan dan oleh karenanya digunakan pajak. Secara kuantitatif, pengaruh pajak penghasilan terhadap tabungan belum diketahui. Jadi kesimpulannya, pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian. Beberapa pengaruh pajak terhadap perekonomian makro secara singkat, yaitu yang pertama, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk mengumpulkan pengeluaran dan aktivitas negara. Kedua, mengatur kondisi perekonomian pemerintah dapat menggunakan pajak untuk mengatur kondisi perekonomian, melindungi dan mendukung perkembangan produktif dalam negeri, mengubah alokasi sumber daya, memengaruhi tingkat investasi dan tabungan. Kemampuan untuk mengadakan investasi dan tabungan dapat dikurangi dengan adanya pajak mengurangi kebutuhan untuk mengadakan tabungan karena tabungan adalah sumber untuk. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan berguna buat teman-teman. Sekian hasil presentasi saya pamit untuk diri. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya pamit untuk diri. Terima kasih.